camkanlah, kata Yesus. 25, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun. Sama halnya, jadi apabila Paulus berkata, lihat ada Yesus di Damsyik, jangan kau percaya. Paulus berkata, lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tetapi Kristen, ketika Paulus datang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, Kristen percaya. Berarti iblis berhasil kemudian menyesatkan. Karena tanda kedatangan Yesus itu belum ada. Kiamat belum. Bintang-bintang belum berjatuhan. Matahari belum padam. Bulan masih bercahaya. Yesus belum ada di langit. Artinya yang datang sebelum semua itu terjadi, itulah penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Silakan. Bu Caroline, silakan. Teman-teman sambil di tap ya, silakan Bu. Silakan. Penghima itu kekeh dengan Paulus yang berjumpa dengan Yesus itu mengatakan Yesus itu iblis, yang bertemu dengan Paulus itu iblis. Itu sangat kejam. Tidak ada seperti itu. Kamu jangan mengada-ngada dan mengarang indah dengan Quranmu atau dengan kata-katamu. Ini Alkitab ada dia datanya dari awal sampai akhir. Jangan kau bilang yang bertemu Paulus itu iblis. Ingat cuma kamu jangan jadi penyesat. Baca ayatnya, jangan kau bernarasi sesuai otakmu. Nyatakan mana datanya seperti itu, mana datanya. Camkanlah, camkanlah, aku sudah mengatakannya. Paulus tobat. Ini di sini kata yang di bawah itu congor katanya. Ini saya memegang Alkitab. Yesus mengatakan, bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi Saulus itu dan murid-murid Yesus sendiri yang melihatnya, yang bersaksi, bukan Saulus sendiri yang berkata aku bertemu Yesus. Katanya enggak, muridnya juga melihatnya. Tapi kan jangan kau bilang dia berbicara sendiri dengan cahaya itu, bukan. Ada saksinya Saudara, banyak. Bu, gantian Bu ya. Lanjut Bu Runda. Yesus sendiri yang mengatakan, camkanlah, camkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Tidak ada datanya selain itu. Ini baca tentang ayat Saulus. Jangan hanya yang satu ayat itu kau jadikan kunci untuk semua ayat. Bukankah Yesus yang harus dipercaya? Tidak, satu kata-kata itu ada fungsinya. Setiap kamu kata-kata itu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang nanti akhir zaman. Bukankah Yesus itu adalah anugerah? Yesus itu adalah Yesus kasih. itu anugerah, tapi dari Ya, kejadian sampai wahyu itu banyak kejadian-kejadian. Yesus ini anugerah. Paulus apa dia? Sesuai yang kamu pikirkan cuma, bukan. Yesus adalah anugerah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan. Boleh dibaca dari nomor 1-nya sampai kepada nomor 51 juga boleh. Silakan. Ya. Izin bos, Nomor 1 sampai 50 berapa hari itu harus selesai? Biar Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Bang, saya bisa sedikit Tentang tanggapi. khotbah akhir zaman. Inang Caroline Paitejo. Tunggu saya baca ayatnya dulu. Ini tentang apa khotbahnya? Tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Ini khotbah tentang akhir zaman. Siapa yang berkata-kata itu? Sebentar itu. Saya membaca Alkitab kok nggak sopan sih? Izin bos, Pak Hoska jawab. Ini ayatnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, supaya semuanya akan diruntuhkan. Jadi permulaan penderitaan itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia.
Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, dengar dulu. Jawab Yesus. Tanda Jawab kedatangan Yesus. Jawab Gimana Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi menyesatkan kamu itu apa? Jadi lari ke Saulus dan Paulus. Lah, kan Yesus berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan berbicara dengan Paulus. Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan belum datang akhir zaman. Ini justru karena itu, Bu. Jadi bukan tentang Saulus. Iya, betul. Memang nggak dibahas Paulus di sini, siapapun. Ini nanti akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Yesus. Yes, betul. Berarti sebelum akhir zaman, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, kata Yesus apa? Jangan kamu percaya. Ceritanya ini cuma bukan akhir zaman, bukan. Tapi nanti akhir zaman. Yesus ditanya, guru. Kedatangan kami. Bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia lo? Apa tanda kesudahan dunia? Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu? Dunia, apa tandanya? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus itu tadi. Apa? Tapi Yesus mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Iya, enggak langsung aja. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Nah, tanda kedatangan itu Yesus. Dia, seperti dirimu Juma, penyesat, dirimu itu penyesat. Menyesatkan umatmu. Ibu, ini kan Yesus ditanya sama muridnya. Juma, ini tentang akhir zaman. Iya. Artinya Yesus datang nanti di akhir zaman. Ya, keakhiran dunia itu yang disebutkan. Jadi Yesus yang datang pada saat bukan akhir zaman itu Yesus palusu. Bukan, itu dirimu. Bukan pula. Yesus ditanya. Sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Ibu, jangan emosi. Nanti rambutnya makin keriting loh. Nanti bulu matanya ikut geriting juga lihat lama-lama. Supaya jangan ada orang. Saya tadi Bang Juma tadi ngomong saya nggak bicara loh. Mulai gacor nih, mulai gacor. Jangan bohong makanya Ibu. Anda boleh panjang lebar kalau Ibu memberitakan kebenaran. Tidak pernah aku berikan. Ibu, ini Yesus menceritakan tanda kedatangannya kan? Ngomong gantianlah Bang Juma. Tadi Bang Juma ngomong lebar-lebar, aku diam loh. Ya tapi jangan ngoceh. Anda jelaskan, jangan memaki, jangan memaki. Jangan memaki. Ya, sekarang yang ditanya, Ibu, sekarang yang ditanya oleh murid Yesus itu tanda kedatangan Yesus kan? Iya. Iya tentang akhir zaman, tapi kan belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Ya nanti ini yang Nah, berarti yang datang sebelum akhir zaman itu bukan Yesus, kan begitu? Bukan sebelum itu di sini diceritakan bukan sebelum Bang Juma, bukan. Bukan, Ibu, belum. kata Juma, itu belum akhir zaman. Iya, belum. berarti yang datang ngaku Yesus itu bukan Yesus. Nah, itu bohong itu kata Yesus loh Ibu, kata Yesus loh, Ibu. Jangan. Kenapa? Saulus ketemu kata Yesus itu belum akhir zaman. Yesus mengatakan kepada muridnya. Oke. Bagaimana sudah dunia? Ibu Carolina, boleh tenangkan diri dulu. Ibu, Yesus di Matius 24 ini sedang berbincang-bincang dengan Kristen atau dengan Yahudi? Oke, jujur dulu. Saya tangkapi dulu Bang Juma, ini mantap ini. Ya, silakan. Jadi gini, makasih ya. Sebentar, izin lupa host ya, jangan langsung di mute ya. Saya udah banyak mengikuti komalmu Bang Juma. Iya. Narasimu sangat pandai dan sangat apa yang kamu aturkan, kata demi kata, semua hampir orang percaya kepada narasimu itu. Tetapi tentang apa yang kau sampaikan itu tentang kau sendiri. Fokus, jangan curhat, jangan. Tidak. Ya ini penyesatan besar itu apa yang kau uraikan itu cuma
Jangan kau bohongi hatimu itu tentang Yesus. Kamu narasimu tadi tentang Yesus banyak kali, tetapi kau sangkal dia. Boleh saya bertanya atas tuduhan Anda ini? Loh, kau sangkal dia. Kamu mengakui itu segala macam, tapi kau selalu menyangkal Yesus. Anda nuduh saya kan? Boleh nggak saya bertanya tentang tuduhan Anda? Kan di mute lah itu kawan tadi. Jangan dulu di mute, bro. Enggak, karena Anda cuma curhat sedikit. Itu jangan langsung di mute lah. Boleh enggak saya bertanya atas tuduhan Selama Anda ini saya tidak tuduhan. Fakta itu semua narasimu orang bisa semua di apa namanya di komal-komal lain. Orang yang rekam semua. Makanya gini. Izin sedikit Pak izin. Saya harap Anda kondusif. Ingat ini Komal Muslim. Anda seorang narasimu bukan. Bentar, jangan bawa jiwa-jiwa penjajah Anda jangan dibawa. Supaya banyak orang masuk Islam, bikin semua buku yang baik. Masih mau Bang, besok. kita diskusi itu yang bagus, Bang. Anda boleh menuduh saya kalau itu memang saya salah. Tapi kan sepanjang saya menyatakan ini, saya membawa data kan. Kan muridnya bertanya, Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Itu kan diawali di situ, Bang. Ketika di Bukit Zaitun kemudian murid-muridnya loh. Murid-murid berarti Yahudi dong, bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan pentuhan Kristus, bukan murid Kristus tapi pentuhan. Sedangkan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda. Yesusnya ditanya oleh muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kalau hari ini Anda tidak percaya kepada nasihat Yesus untuk Bani Israel, ya tak masalah. Toh Yesus menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Jadi jangan emosi. Yang dinasihati oleh Yesus itu hanya Bani Israel, bukan kalian Kristen. Jadi kalau Bani Israel kemudian dinasihati Yesus agar waspada, jangan percaya kepada Yesus palsu, ya mereka harus waspada karena nasihat itu untuk mereka. Tapi kalau hari ini Kristen tidak waspada kepada Yesus palsu, ya tak masalah juga. Toh nasihat itu bukan untuk Kristen. Jangan pede lah, jangan GR. Yesus menasehati muridnya Bani Israel, tidak sedang menasehati Kristen. Hanya saja catatan pewarta Matius digunakan oleh Kristen. Jadi Kristen merasa kalau itu nasihat untuk Kristen. Tapi itu menggelikan bagi orang yang berakal. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, kenapa pula kalian yang sibuk? Maaf nih. Jadi kayaknya wawasan yang harus diperluas lagi. Jadi muridnya Bani Israel bertanya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai di kaum manusia yang lahir tanpa ayah, wahai kaum Bani Israel, keturunan Yehuda, anak Maria, ponakan keturunan Harun, sepupunya Yahya, Yohanes Pembaptis, anaknya ponakan daripada Zakaria, ponakan daripada Elizabeth. Kami Bani Israel ingin bertanya kepadamu. Apa pertanyaanmu? Ayo jawab. Tanya. Apa? Kami ingin bertanya dan kami ingin tahu apa tanda kedatanganmu. Itu pertanyaan tuh. Wahai Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu poinnya. Tanda yang ditanya. Jika engkau datang, tandamu apa? Jika engkau yang datang, apa yang terjadi? Jika engkau yang datang, apa tanda-tandanya? Loh, Yesus ditanya loh. Yesusnya menjawab. Tanda kedatanganku satu, matahari tidak bersinar, matahari akan gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, dan akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap
Mereka semua anak manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oh gitu. Murid-murid Bani Israel sudah dibekali ilmu. Tanda-tanda kedatangan gurunya ada beberapa item. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di langit, semua manusia akan datang melihat dia, semua manusia meratap. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka berjuta Yesus Kristus muncul, bermiliar Yesus Kristus muncul, dengan model, dengan gaya, dengan cara apapun. Kalau tanda-tanda itu tak ada, mereka dipesan, jangan kamu percaya. Makanya Kristen percaya kalau ada Yesus di sini, Yesus di sana. Kristen percaya. Ya karena nasihat Yesus itu bukan untuk Kristen. Nasihat itu hanya untuk Bani Israel. Ya, tidak masalah ketika nanti ada orang yang datang di pasar pakai mic, pakai sound, tak ada keselamatan selain Yesus Kristus. Silakan aja, wong mereka bukan murid Yesus. Mereka di luar dari murid Yesus. Orang-orang yang tidak diberi pesan oleh Yesus. Mereka ini adalah nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ini Kristen. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit, semua manusia di bumi akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus yang asli. Kalau ada makhluk yang mengaku, aku Yesus, aku Yesus, tapi tak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya, Cak Ayu, itu bukan aku, itu penyesat. Lah itu kata Yesus. Kata Yesus apa di Matius 4 ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hati kata Yesus. Akan banyak penyesat datang mengatasnamakan diriku. Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, dia mau mengaku Yesus, memperlihatkan KTP-nya KTP atas nama Yesus, memperlihatkan kartu keluarga atas nama Yesus, memperlihatkan sertifikat tanah atas nama Yesus, memperlihatkan kemudian ijazah SD, SMP, SMA, S3 atas nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kedatangannya, itu adalah penyesalan. Jangan kamu percaya, Yandu. Ke-11 murid Yesus tidak percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya sampai hari ini mereka masih Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan orang ini yang rambutnya kayak Indomie, bukan Bani Israel. Wajar kalau dia menyembah, yang mengaku-ngaku Yesus Kristus, wajar. Itu tak ada paksaan untuk dia, karena dia bukan Bani Israel dan bukan menjadi sasaran dakwah Yesus. Orang ini di luar Bani Israel. Urusan dia mau menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Tak ada paksaan, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka yang dikuatkan imannya di sini adalah umat Islam, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sangka Yesus itu adalah setan, setan yang menjanjikan kepada mereka angan-angan, janji-janji, membangkitkan angan-angan kosong, serta setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan, wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Hari ini kalau ada yang mengaku Nabi Isa, atau kemarin, atau lusa, atau 2000 tahun yang lalu mengaku Nabi Isa, tapi belum kiamat, itu bukan Nabi Isa, Cak Ayu, itu palusu. Silakan keluarkan ilmu yang paling Anda kuasai, yang paling Anda punya sebagai anak-anak dewa, sebagai anak-anak Theos, anak-anak Yahweh. Di dalam diri Anda ada roh yang kalian sebut roh, apa itu namanya? Roh Kudus katanya sih. Coba minta tolong kepada Roh Kudus Anda, jelaskan kepada kami tanda-tanda kedatangan Yesus. Apakah ada pada Paulus? Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus?
Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus? Ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan. Kira-kira mau ngomong apa ini? Lima, saya tanggapi tentang Yesus hanya datang pada Israel. Oh iya dong. Kamu baca ayat Matius 28 ayat 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Beda. Bukan yang siapa? Yesus berkata, jadikan Pergilah. semua bangsa muridku. Itulah yang bukan Yesus. Dengar dulu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa jadikan murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Kamu bilang mengikut Yesus. Apakah kamu dibaptis? Yesus berkata, kalau ada yang datang, tentang Saulus tadi, kalau ada yang datang tidak memiliki tanda-tanda itu, jangan kau percaya. saya sendiri yang bertemu. Tentang Matius tadi, kamu katakan itu tentang kesudahan dunia. Apakah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, apakah kesudahan dunia? Ya, makanya jangan percaya. Karena kedatanganku yang kedua kali. Makanya Yesus. Dengar dulu. Makanya Ya, silakan. itu bukan tentang akhir zaman. Nah, berarti itu bukan Yesus dong. Karena tanda kedatangannya. Oke. Tunggu. Yang ditanya Oke. Tuhan Yesus itu, yang ditanya murid-murid Yesus pada Tuhan Yesus, Guru, katanya kan. Apa tanda kedatanganmu? Bila mana itu akan terjadi? Dan apakah Bagaimana itu tanda? terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan kedatangan kesudahan dunia? Kesudahan dunia itu gimana? Kesudahan dunia kan belum. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Kesudahan dunia itu bukan berarti itu yang diciptakan Tuhan Tanda nanti. kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa, Ibu? Jadi itu nanti, bro. Nanti. Iya, tanda nggak nanti mau besok mau lusa mau kemarin. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Nah itu tadi nanti. Apa? Iya, tanda kedatangannya. Kalau nanti berarti yang datang kepada Paulus bukan dia dong. Loh, itu bukan akhir zaman, itu tetap Lah, bukan akhir zaman. kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Bukan itu konteksnya. Ketika Saulus itu dia kan menganiaya umat ada hubungannya. Yesus. Lain lagi. Ini Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Jangan menurutnya Yesus itu tetap bukan akhir zaman. Dibahas nanti akhir zaman. Ibu cantik, bibirnya merah. Saya tanya, menurut Yesus tanda kedatangannya apa? Itu tadi nabi palsu. Seperti dirimu nabi palsu. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Tapi jangan kamu arahkan ke Saulus atau Paulus, tetapi yang saya tidak bahas Paulus, Ibu. Saya tanya tanda kedatangan, Intinya kalian membenci Saulus dan Paulus itu. Karena kalian menganggap yang bertemu Paulus adalah iblis. Tidak seperti itu. Yang saya tanya, Bu, tanda kedatangan. Ibu yang cantik, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Ya itu nanti akhir zaman kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu belum akhir zaman, belum ada tanda-tanda. Bukan begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Itu nanti akhir zaman ini. Tanda-tanda kedatangan Yesus ada enggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada enggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada enggak? Itu konteksnya beda. Itu belum akhir zaman. Loh. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda itu. Orang Saulus itu dia ketemunya Yesus, kok kenapa pula nggak percaya? Loh, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, sebab kedatanganku itu harus, karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan akhir zaman. Bukan akhir zaman itu. Jangan percaya.
Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti ya zaman. Memang aku Iya, tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ini otaknya itu ya udah ngumpet. Loh, Jadi tanda kedatangan Yesus yang saya tanya, Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, kalau yang Tetapi datang itu konteksnya. Yesus, Ibu, Tetapi kalau yang ini datang Yesus, konteksnya Ibu, akhir zaman. Ibu, Konteksnya kalau- zaman. Ibu, kalau Tanda-tanda Ibu, zaman. Ibu, kalau tanda kedatangan Yesus itu, Maju. kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda kedatangan Yesus, kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu? Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tandanya? Kalau Tetapi jangan kalau jangan berani Anda, jangan kan tanda kedatangan Yesus itu Harus sebagai sesuai simbol Alkitab. akhir zaman, dimanapun Sesuai tanda itu datang, data. Ibu, Sesuai data, Ibu, bro, sesuai data. Ibu, Sesuai data, kalau bro. tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun 2025 kan? Jangan kamu berasumsi, berpikiran Bukan berasumsi. Tanda Bukan. kedatangan Bukan. Yesus. Tanda kedatangan Bukan. Yesus Bukan. itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu, oke? Ya udah, jelas yang kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. Berarti tetapi itu zaman- bukan Yesus. Itu beda konteks. Eh, Itu kok beda beda konteks. konsep? Beda. Kenapa beda konsep? Jadi seks, jadinya kok larinya ke seks? Nafsu ibu ini Dia kayaknya. memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda akhir itu zaman. belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda Nah, kedatangan dengan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? itu beda, itu beda. Apa itu? Apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Ya, seperti itu yang dulu berpakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa itu. bedanya dengan Paulus? Beda. Dia ketemu Apanya? langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda Itu bisa mengatakan disaksikan bertemu oleh langsung? dirinya. Kalau dia sudah bertemu langsung, berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu bukan Loh, kok zaman. bukan pula? Dia- Loh. Yesus berkata, apabila aku datang, Itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda. ditanya apa tanda kedatanganmu? Aduh, nggak ngerti ya. Beda kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan, Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan. Dia kan kelihatan, bukan tanda. Hehehe. Hehehe. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat. Nah, Kan? terus kenapa hendak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Ketika kenapa tidak kiamat? Yesus menampakkan dirinya. Nah, ketika kenapa Yesus tidak kiamat? menampakkan dirinya kepada Kenapa Paulus, matahari masih bersinar sampai hari ini? Dengar dulu. Kenapa Dengar. bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit? Bukan itu. Loh, kan Ketika tanda Paulus kedatangannya. bertemu Yesus, Tanda dia kedatangannya. tidak mengaku penyelamat. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Bodoh kali ini.
Ini loh. Lu apa? Zaman lihat Saulus. Kita ketemu Yesus. Coba saudara, coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis tuh. Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Begini, Ibu Carolina. Di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya? Murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya bukan sendiri Saulus ya, tidak. Yesus mengatakan tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada. Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya. Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Yesus bisa. Menurut Yesus, selain daripada itu, kalau ada yang mengaku Yesus, apakah bisa dipercaya? Atau menurut Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat kan? Itu namanya penglihatan, tidak ada di dalam. Berarti orang itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Dengar. Anda yang dengar. Tidak berkata Yesus di sini, tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini pada waktu itu Matius 24 nomor 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat. Dengan penglihatan lah bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda baca. Saya baca ya. Oke, saya baca ya. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah, ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita disuruh Paulus lihat. Ini Paulusnya penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan. Bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh tidak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi yang gini, bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung, setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuhan Yesus datang di awan-awan. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama kedatangan. Melihat.
Yesus ketika dilihat oleh Paulus, datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang Di itu? situ Kamu Paulus tidak mimpi, cak kangkung, Kamu rambut tidak aja geriting. seperti. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan iya. itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda dengan Yesus kedatangan. anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus hanya melihat. Datang nggak? Yang lain Datang tidak nggak? melihat. Datang tidak Yesus? Ya penglihat bukan datang, bukan. Bagaimana Datang. caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, Sementara tahu. melihatnya. Yang saya maksud ini yang datang, yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan ya. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh. Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Tapi hanya yang Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Nah, Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Bukan bingung. Tadi aku bilang penglihatan. Iya, Sama yang datang. dilihat oleh Paulus ini Yesus Tetapi atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Ibu, Dia mengingatkan Paulus di konteksnya. tiri Dia hanya konteksnya cinta. adalah bertobat. Yang saya Konteksnya tanya, adalah yang saya bertobat. tanya. Judulnya adalah Aduh Ibu, maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada Dalam penglihatan dengan cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Dipelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Oh jangan. Ibu tadi terbatas di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda Tunjukkan. tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu Saya tunjukkan ulang, datanya. saya Yang ulang, datang apakah ke Paulus Yesus? bukan Yesus? Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kok kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang pada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang yang Ibu datang yang pada mengatakan Yesus. tadi Datanya itu bukan mana? kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus kita Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja. Bukan dunia. Oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1,
2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Hai, balau. Tadi ibu mengatakan yang datang kepada Paulus, Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda, tanda-tanda, tanda-tanda. Sesat-sesat. Biar ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu?" 1. Cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2. Matahari tidak lagi bercahaya. 3. Bulan tidak lagi bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. 6. Akan terlihat Yesus di langit. 7. Semua bumi akan meratap. 8. Anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus? Saudara-saudara. Tidak. Itu adalah Apalagi? Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Itu akhirnya tandanya tanda zaman. Berarti kalau kedatangannya yang pertama yaitu ketika dia dilahirkan ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedua kali, kedatangan 2 kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia. Jadi itu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kepada Paulus. Ibu, saya tanya, saya tanya, mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Mana lebih dulu kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang yang terhormat. Nomor kendaraan dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, mami pergi. Kedatangan kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu, gimana ceritanya? Ayolah ibu, jangan keraskan hati ibu, lembutkan hatinya. Toh ketika ibu menggunakan akal, rambut tetap keriting kok nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika ibu jujur terhadap kebenaran, bibir ibu akan tetap merah merona, tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati, jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada ibu. Terlepas ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia. 2 akun. Ibu jangan pakai 2 akun bu, boros. Turun aja 1. Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua belum datang. Allahu Akbar. Maaf ya bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Ibu. Buktikan apa? Saya tidak
berharap uangmu, saya nggak peduli uangmu. Ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu, dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru, ya paman, apakah tanda kedatanganmu? Yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang di langit berjatuhan. Cek ayu. Kuasa-kuasa langit berguncang. Cek ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat. Berarti itu bukan dia. Itu penyesat. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya inilah yang terjadi ketika dikasih data, melawan data. Padahal karena Allah cinta sayang kepada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda, maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongkol-kongkol di dalam kesesatan. Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam, yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama, memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya. Prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung. Mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana. Mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Sa'af. Apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam.
Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka, mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi, tak masalah, tak ada tuntutan, karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman tak ada zaman di mana nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut atau apapun itu, ketika tidak ada nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan, maka apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada, karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Yesus sesuai Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jalan satu-satunya hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa. Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran, boleh. Belajar Bible apalagi, itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimemerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama.
Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi. Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya? Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak, Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen-Kristen ya. Ini Bu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan kau batas. Ibu Carolina, Ibu udah bentok. Ini Ibu Bang Dewa. Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu rasul. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Keselamatan itu dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kalian Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi, gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Emang ya saya sudah Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Nah, saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. kena nanti itu biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Andi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Andi. Iya. Kena nanti setelah lahir, bilangnya aja. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat saat itu. Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu? Namanya nubuatan itu ya belum lahir lah bro. Tadi baca telah lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah, kemudian di Yesaya 53. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kitalah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mau kutuk di kayu salib? Saya percaya. Oh, berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kitalah yang diambilnya, kutuk kitalah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk kalau bukan Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah Di mana dalilnya? Jangan kayak burung onta, apa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan, itu di mana?
Sebentar. Cari dulu ya. Ya Ibu. Ada yang dikutuk di tiang salib, ada itu. Adam dikutuk oleh Tuhan. Nggak ada dong. Dan Kalau gua dukung dia, ada yang dikutuk di tiang salib. Nah Gua dukung itu. dia nih. Tapi kita dia kan ini keturunan Adam, kita penerus gennya Adam, kita adalah manusia terkutuk. Iya, di mana Nabi Adam dikutuk, di mana? Ini dia saya bacakan Kejadian 3 ayat 14. Di mana? Sesudah itu Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Ular. Ular yang Dari segala dikutuk. binatang yang engkau. Nah, kepada manusia juga. Mana dalilnya? Mana dalilnya manusia dikutuk? Tunggu Mana? dulu. Nah ini, Tunggu dulu. segala binatang hanya engkau saja pada binatang ya. Ular. Sekarang engkau akan ular. Yang dikutuk ular. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus menebus ular. Ular dikutuk, bukan Yesus menebus iblis. Gimana ceritanya agama ini, ajaran ini? Ini Alkitab loh, bukan saya yang mengarang. Woi, Ini Alkitab. yang saya minta mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Mengutuk Adam, mengutuk. Iya, mana dalilnya Ibu? Tunggu Eh, kita kem- baca. Kembarnya datang. Ini dia. Ini. Ya dalilnya di mana Adam dikutuk, di mana? Keturunannya akan menemukan kepada ular. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil. Ya dikutuk Engkau mana? melahirkan. Dikutuk Tetapi mana? meskipun engkau mesti tetap. Dikutuk mana Ibu? Nah, ini loh. Lalu di mana? Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang. Mana dia tadi? Udah tahu, pergi. Engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu memakan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah, engkau harus bekerja keras. Tanah yang dikutuk. Tadi ular. Tadi ular yang dikutuk. Yang kedua tanah. Yang saya tanya Adam dikutuk itu di mana? Ya itu termasuk Adam dikutuk lah. Cuma ini bukannya Anda berterima kasih ke Adam, malah Anda mengutuk Adam. Gimana sih? Bersyukurlah, berterima kasihlah ke Adam. Karena gara-gara Adam menurunkan gennya sampai rambutnya Ibu kayak gini. makan buah yang telah kularang engkau makan. Harusnya Ibu berterima kasih ke Adam. Adam menurunkan kemudian gennya ke Anda sampai mata Anda kayak burung Akan onta. dihancurkan tanah bagimu. Itu jelas-jelas dikutuk lah. Kitab susah mencari Mana makan. ada Adam dikutuk, ya Allah ya Karim. Loh, kan kita dikutuk, tanah terkutuk karena Adam, karena Hawa. Tidak ada kemudian Adam dikutuk, nggak ada. Kalau Ibu membaca kejadian mana itu ya? Kejadian mana itu ya? Kejadian 1 nomor 27 dan kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana dalilnya dia dikutuk? Tapi sebelum berdosa, sebelum Oh, makan buah. sekarang mana dalilnya kutuk mana? Ya ini terkenal karena dia dosa, karena kita berdosa. Kalau Adam itu dikutuk, Bu, dia tidak bisa jadi pemimpin di bumi. Buktinya kita manusia jadi pemimpin. Tetapi dia kan terpisah dari Allah, dari dia menjadi Itu konsep konsep Kristen. Tuhan itu tidak pernah berpisah dengan manusia. Kalau Tuhan berpisah dengan manusia, manusia hancur lebur. Alam semesta ini tidak bisa berpisah dengan Tuhannya. kutuk itu artinya dia susah payah mencari makan. Yang dikutuk kan tanah yang dikutuk. Dan Ya, sama iblis aja. yang dikutuk. Jadi- Loh, jadi kok sama aja? Piye toh? Yang dikutuk pohon yang dikutuk itu Yang ular dan tadinya gini bro, yang tadinya dia hidup di surga. tempat yang enak, tempat Oh, nggak bisa, nggak bisa. Di situ nggak bisa. Yesus dicipta, kok Yesus pula. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Dia di tempat Eden.
Ya, dia diciptakan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden? Mengisi Eden, Taman Eden, karena dia Mana berdosa. dalilnya? Mana dalilnya? Di Taman Eden, dia ditempatkan di Taman Eden, manusia itu ditempatkan di Mana Taman Eden. dalilnya mana? Ya ada di situ. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28. Baiklah marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar, serupa dengan rupa kami, untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut, untuk menjadi pemimpin di atas muka Nah, muka bumi. bukan di Eden. Bukan di Eden. Awas bibir jatuh, awas bibir jatuh. Adam dicipta oleh Allah untuk berkuasa di bumi, bukan di Eden. Kalian, kami bisa diciptakan tidak berdosa. Berubah lagi, dan dia Bibelnya sudah sempurna. berubah. Bibel sudah Ketika berubah. dia memakan buah, Kejadian dia berdosa. 1. Kejadian Dan dia 1 nomor diusir 26 sama sampai dia nomor dan 28. Jelas tertulis di situ. Baiklah kita baiklah kami menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di udara. Kok ikan-ikan di udara pula? Enggak ditegur pula tuh sama ibu, diam-diam aja. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, itu di mana? Di bumi kan, bukan di Eden. Oh, makan aja terus kerjanya. Dia ditempatkan, bro. Dia ditempatkan di tempat yang indah. Tapi kan kekurangan, dia tanpa disuruh kekurangan. dia disuruh berkuasa Nah, atas ketika Eden dia atau atas berdosa, bumi. dia diusir dari Taman Eden. Dia memang dicipta untuk di Eden atau di bumi sih? Jadi Eden diusir dari Taman Mana Eden. dalilnya? Mana dalilnya? Jadi tanpa Mana dalilnya? Taman Eden, jadi kan ditempatkan di Taman Hai. hewan-hewan yang ada di sana. Hai. Hai, nih Taman Eden. Taman Eden tempatnya dia tinggal bersama dengan Hawa. Sebelum Adam dicipta berdasarkan Kejadian 1, sebelum dicipta, dia memang diperuntukkan untuk Eden atau untuk bumi? Nah, dia dia tidak ada disuruh di bumi atau di mana-mana. Mulai. Kan di Taman Eden, ditempatkan di Ini Taman Eden. ibu ini, aduh Ibu Carolina, setiap hari makan apa sih Bu? Kok mahir kali dalam menipu orang? Gimana sih dalilnya mengatakan Adam dicipta untuk mengisi bumi, kok lain yang kayak Eden? Gimana ibu? Aduh, profesi Ibu apa sih? Tapi tidak bersusah payah mencari makan, bro. Kata siapa? Dari Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Enggak bisa Ibu. Kita disuruh menjadi Nggak pemimpin. bisa. Loh, Bumi disuruh menjadi pemimpin di bumi ini. Ini memang. Disuruh menaklukkan bumi ini. Ibu jangan kayak gini. Ibu sudah punya anak, Bu Carolina? Ini dikatakan di Taman Eden dia Ibu maaf nih privasi sedikit. Ibu sudah punya anak. Tak usah kamu ke privasi, ini kita berbicara. Enggak, saya cuma mau tanya, pada saat Ibu Ya. Carolina melahirkan, sakit enggak? Sakit enggak, Bu? Aku enggak. Enggak sakit. Lewat belakang mungkin. Aku melahirkan tidak sakit karena Allah mengasihiku. Oh, lebar kali, Bu. Biasanya orang dijahit, Ibu kok lebar kali, kok bisa enggak sakit? Dan tidak ada Lebar sakit. kali. Sakit Biasanya karena kan orang sekali sama sekali melahirkan tidak ada. itu kan dijahit, berapa jahitan, kok Ibu justru enggak sakit, Isinya enggak merasa ada apa? sepeda ya. Isinya ada sepeda itu. Lebar berarti ini. Jadi jangan disamakan. Tidak sakit Kita dia. Taman Eden yang di Al-Quran Muzuma. Jadi tidak bisa memang beda. Begitu. Oh, ya, udahlah, suka-suka Ibu aja lah. Jadi yang dikutuk ini siapa? Adam. Jadi karena dia berdosa, dia dikutuk, bukan terkutuk Mana maksudnya ada pribadinya, tapi dalilnya karena dia artinya dia susah Oke. payah mencari makan, itu adalah terkutuk, bro. Nah, ketika Yesus Iya, dia datang, hidup ketika bertahan. Yesus datang menebus kutuk itu, Ketika dia apakah orang hidup tidak bertahan. susah lagi mencari makan? Apa? Ketika Yesus menebus kutuk itu, apakah orang tidak susah mencari makan lagi? Tidak, berkat Tuhan bercurah bagi orang-orang yang mengasihi dia.
Oh, tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih masih apa ya? Tidak memiliki iman. Di dalam hidup dosa. Oh, ya. Nah, ketika dia hidup kudus, hidup benar, maka kutuk-kutuk yang ada di perjanjian lama itu tapi banyak pendeta yang rebutan mimbar. Kenapa itu? Nah, itu tergantung manusianya, bro. Semua manusia itu berbeda-beda. Tapi menanggapi percaya Tuhan. kepada penyaliban berarti tidak lagi susah cari Nah, dia nafkah. tidak bisa hidup kudus, kata Tuhan Yesus. Hidup kudus dan hidup benar dan hidup percaya pada Yesus. Bisa tidak orang kudus? Memberikan mujizat. Bisa tidak orang kudus kalau makanannya makanan haram? Bisa nggak? Bisa. Tadi jawabannya kagak jelas dulu. Itu sudah dihalalkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu menajiskan tubuhmu. Keluar di sampan, tapi apa yang keluar dari mulutmu seperti kau cuma berkata kotor, menghina orang itu yang menajiskan tubuhmu. Berarti narkoba bisa, Bu, ya? Nggak haram ya di Kristen? Tidak ada dikatakan narkoba itu haram, tidak ada. Kayak masuk ke dalam mulut tidak haram katanya tadi. Iya, bukan itu yang menajiskan. Berarti narkoba boleh? Makanan itu narkoba kan obat-obatan, bukan makanan. Yang masuk ke mulut katanya. Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan. Tetapi Iya. yang keluar. Berarti narkoba boleh? Boleh narkoba. Nggak tahu itu, saya nggak tahu. Nggak ada zaman Lu dulu. kok nggak tahu tadi dalilnya Tapi bukan yang dia, masuk ke mulut? bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu menajiskan. Berarti narkoba Nah, boleh? Jadi Narkoba apa yang boleh? dimakan, apa yang dimakan itu keluar di jamban. Ya, berarti narkoba Tapi boleh? apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu. Nah, Berarti itu kata narkoba dia, boleh, Bu, ya? Jadi hati yang baik, hati yang benar. Narkoba boleh? Narkoba itu kan merusak. Narkoba itu kan merusak tubuh, bukan Loh, apa namanya? Enggak ada begitu dalilnya, enggak ada. Enggak ada begitu dalilnya. Ibu jangan tanda tambah-tambah. sia-sia. Narkoba itu juga sia-sia. Aduh. Baik tubuhnya. Aduh, giliran yang enak boleh, ke narkoba nggak boleh katanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dia Apa itu? memperlihatkan semua makanan itu semua halal, kata Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul yang berkata, ini yang aku nyatakan halal, jangan kamu katakan haram lagi. Kata Tuhan Terus Yesus kenapa Tuhan datang membakar semua pemakan babi? sendiri. Mana dalilnya mana? Yesaya 66 Itu di nomor Yesaya 15 sampai nomor 17, zaman iya. dulu itu harus kudus tanpa Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Loh, Mereka Tuhan harus datang kudus dan hidup benar. Tuhan datang membakar pemakan babi kok gimana sih? Mana? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Nah, itu kan di zaman perjanjian lama itu. Nah, apakah Tuhan sudah pernah datang membakar pemakan babi? Datang mana ayatnya? Ya, itu tadi Yesaya 66. Yesaya 66, saya baca dulu. Ibu mukanya dekat kamera lagi dong sedikit, Bu. Ya. Yesaya 66. Bentar. Mukanya ke sini lagi sedikit dong, Bu. Ya, Yesaya besarin. 66. Nomor 15 ke Inilah 17. Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Itu ayat berapa aku bilang? 15 sampai 17 coba Ibu baca. 15. 17. Iya. Ibu baca nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Nah, itulah lucunya kan? Saya ayat dari awal. Nah, 66 ayat 15, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan mukanya dengan kepanasan dengan apinya dan nyala api, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, melampiaskan mukanya dengan kepanasan. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Itu sudah pada zaman perjanjian itu Tuhan membakar setiap orang yang tidak kudus. Di mana Garambang, Mak Garambang. Wah, di mana itu pernah terjadi? Alah. Garambang. Ketika orang tidak layak membawa
takut alam, Iya. takut perjanjian. Sekarang bebas. takut karena dia makan babi, takut dibakar. Ini adalah perjanjian lama, bro. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang Itu mengatakan. kenapa bukan nggak dari- dilanjut? bukan Kenapa nggak apa yang dilanjut masuk sampai ke dalam 17? tubuhmu, yang Nah, menajiskan tubuhmu. Kenapa nggak dilanjut Tapi ke apa nomor yang keluar dari 17-nya? mulut yang najis. Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Lanjut ini sebentar, belum lagi dibaca. Iya, bacalah. Tidak tentang kebakar, tentang api itu, tentang dibakar itu. Iya. Ketika mereka membawa tabut perjanjian. Sayangnya itu bibir kayak bibir 17, derby tapi dibakar mereka api yang nanti. memutuskan dan mengorganiskan teman-temannya dewa dan mengikuti orang-orang yang mengikuti dewa. Dan Dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah yang memakan daging babi dan dan binatang titik serta tikus. Mereka semuanya lenyap. Sekaligus demikian firman Tuhan, aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Nah, ketika yang binatang najis di perjanjian lama itu nggak cuma babi, bro. Ya, Ikan apakah yang ini tidak sudah bergigi. terjadi? Seperti najis loh. Apakah ini Haram. sudah terjadi? Dengar tentang binatang, tentang makan haram tadi. Ini sudah Dan terjadi. babi. Hah? Ini sudah terjadi. Sudah? Di mana orang pemakan babi dibakar sama Tuhan? Ketika mereka membawa tabut perjanjian dalam. Semua pemakan babi semua. Semua pemakan itu pada waktu itu. Iya. Kenapa masih banyak orang bule? Kenapa orang Cina masih banyak orang bule? Musuhnya. Pemakan babi. Datang dengan api dan kata-katanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hatinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan Nah, segala yang hidup yang makan babi. Ibu makan babi nggak? makan babi. Ih, sayangnya itu kalau bulu matanya dibakar api nanti gimana dong? Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Lagi makanan. Tapi kan Tuhan lagi makanan Dalilnya yang mengatakan Tuhan akan datang membakar bulu hidung, bulu mata, rambut krinyol dan semua akan dibakar sama Tuhan. Seperti makan babi. Diselamatkan Tuhan Yesus. Ya berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhan Anda Yesus itu nanti akan perang-perangan. Tuhan yang satu membakar pemakan babi, Tuhan yang satu melindungi pemakan babi, main pedang-pedangan nanti antara Tuhan Yahudi dan Tuhannya Ibu Carolina ini akan main perang-perang. Satu Tuhan pembela makan babi, yang satu Tuhan yang akan memarahi dan musim membakar pemakan babi ini akan terjadi. Nah, bahaya ini. Ada dua Tuhan akan perang. Satu Tuhan pembela pemakan babi, satu Tuhan akan membakar pemakan babi. Tidak ada dibela. Jadi pemakan babi dibela sama Tuhannya bernama Yesus Kristus toh? Iya toh? Jangan kamu ngarang-ngarang Juma. Ini memang dalil ini Anda membantah dalil ini dengan mengatakan Yesus akan membela sampean. Piye toh? bukan membela. Lalu? Ini menyatakan semua makanan itu. Ya udah nanti kamu lakukan perlawanan kepada Tuhan yang berfirman di Yesaya ini loh. Ya di Yesaya itu ditujukan pada zaman mereka, zaman itu. Lah iya, ini seluruh manusia akan dibakar dengan api loh. Dalilnya ngomong kayak gitu. Seluruh manusia akan dibakar dengan api yang mengikuti penyembah dewa-dewa dan makan babi dan makan tikus. Ya iya. Ya iya, berarti pula itu. Zaman dulu. Kok zaman dulu pulanya kalau yang kayak gitu zaman dulu. Kalau ada sesuatu itu akhir zaman. Kalau sesuatu itu dulu. Enak kali Bu ini ngatur-ngatur ya. Ketika nggak cocok dengan rambutnya yang pirang, dibilangnya zaman dulu. Ketika nggak cocok dengan alisnya yang aduhai, dibilangnya itu akhir zaman. Enak kali hidup Ibu. Nggak ada susahnya berarti. Enak lah, Tuhan Yesus tuh enak memang anugerah. Mimpi itulah yang dikatakan Al-Quranku yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Itu Al-Quran saya mengatakan itu.
Ketika Yesaya mengatakan Tuhan akan membakar pemakan babi, ibu mengatakan itu sudah terjadi zaman dulu. Lah, Memang iya, karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata. pemakan babi kok keturunannya masih ada sampai sekarang. Kenapa emangnya? Janganlah kamu Kan nenek mengingat moyang mereka nama-nama. udah dibakar api semua. Karena Tuhan Yesus berkata, mereka yang tidak lagi menajiskan tubuh. Mati meja. Balas ya anak ke belakang. Waduh, parah Saya ibu bacakan kamu dulu ini. ya. Iya, Saya Ustaz. bacakan. Iya. Ibu lagi lucu-lucunya, teman-teman, sambil ditap-tap, teman-teman. Ini cari kutu atau cari apa ibu ini? Kenapa haram untuk dimakan? Oh, ini. Coba bagaimana? Rusak ini orang ini. Ini cari kutu atau apa ibu? Saya lagi Be. ketik dia. Saya ketik di Dek. laptop. Oh, Tapi gua akui mentalnya nih orang ini. mental ibu Carolina baik, bagus, cantik juga tuh orangnya. Oh iya. Bulu matanya cetar membahana. Kalau bulu matanya Mikana. Bulu matanya Mikana itu kan ini bulu mata kuda ya, dijemur, dikeringkan, ditempel pakai Alteco. Kalau ini mak, ini alami, natural. Kalau bulu matanya Carolina ini bulu mata dua natur. Mata meja. Enggak lah, Bu Carolina ini baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dia kerja di bengkel, Bang. Dia punya bengkel. Punya bengkel. Tukang tiup ban. Itu rambutnya keguyur, Cep. Tapi Enggak sekarang beliau alih profesi Nih, pasang satu susuk di Korintus. jempol kaki. Iya, gimana Ibu? Iya. 1 Korintus 6 ayat 12. Kita ya. Segala sesuatu halal bagiku. Bukan cuma berguna. Tetapi bukan cuma berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Berarti boleh makan manusia di Kristen, Bu? Nah, itu kan membunuh, namanya membunuh. Saya bacakan 1 Korintus. Cuma makan Boleh. halal bagi. Boleh makan manusia, Bu ya? Nggak boleh lah. Itu kan namanya Loh. membunuh itu. Lo. Tadi katanya boleh. Semua yang masuk ke dalam mulut boleh. Membunuh itu dosa lah. Kau Ya, bukan membunuh, Ibu, bukan membunuh, bukan membunuh. Ibu bukan membunuh, bukan membunuh. Coba Ibu baca 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Berarti boleh makan daging manusia yang dijual di pasar, boleh. Kau bilang daging manusia nggak masuk akal, kau bilang itu masuk manusia. Loh, kan tadi Ibu mengatakan segala sesuatu masuk ke mulut, Bu. Ada daging manusia. Lah, mana tahu ada? Kalau ada gimana? Kalau ada kau dipenjarakan pun. Enggak, orang mana ceritanya? 1 Korintus 10:25 itu loh, dalil loh itu, Bu. Ya iya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual di sana daging manusia boleh kan? Berdasarkan dalil ini. Kamu tidak masuk akal itu. Manusia itu kan sama Kamu boleh, Enggak boleh. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Tetapi Tanpa kamu mengadakan masuk akal nggak? pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Menurut dalil ini boleh nggak makan daging manusia yang dijual di pasar? Tunggu dulu, tapi kamu masuk akal nggak manusia itu boleh nggak di? Masuk akal tidak masuk akal kita bahas dalil. Tapi kembali lagi ke 10 perintah Allah. Lah, jadi ini apa? Jadi ini apa yang 1 Korintus 10 nomor 25 ini bukan perintah. Ya makanan yang bisa dimakan lah. Itu memangnya manusia bisa dimakan. Tadi katanya di sini boleh.
Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Umat manusia, kau jadi orang OGDD. Loh, saya ulang lagi dalilnya Bu ya. Ibu, saya ulang lagi ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ya iya, terus pasar daging itu apa? Daging apa? Nah, kalau di situ Bisa ada dimakan daging, lah, masa kalau di situ ada daging manusia boleh nggak dimakan? Jangan kamu arahkan kemana-mana. Jangan Astagfirullah, kamu kenapa kemana-mana. bantah dalil? Jangan bantah dalil. Nah, apa dalil apa? 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Bro, masak daging manusia. Berarti kalau di situ ada daging manusia boleh kan? Kamu orang aneh. Berarti Loh, dia dalil. ada di situ daging manusia. Berarti Kembali ke dalil. Tidak Allah. Kembali ke dalil. Ibu kalau mau tertawa aja ibu. Kamu yang aneh. Kamu boleh Ini makan. makanan itu yang bisa dimakan Kamu manusia. boleh Makanan makan manusia. segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Manusia daging atau bukan? Manusia itu Daging tidak bisa atau dibunuh. Gimana sih kamu ini? Jangan Kamu dibunuh, tidak- jangan tidak dibunuh ibu, mungkin ibu, manusia dijual jangan di pasar dibunuh, daging. jangan dibunuh, Tapi jangan tidak, dibunuh. pertanyaan yang relevan. Jangan Kamu- dibunuh, kamu sudah ibu. sesat itu. Ibu, Pertanyaan yang tidak jangan relevan. dibunuh. Misalnya ada orang mati, kemudian dipotong-potong sama ahli warisnya, lalu dibawa ke pasarnya orang Kristen dijual, boleh nggak ibu beli? Ibu makan? Semua masuk akal, semua manusia punya akal, dikasih Tuhan akal. Jadi berakal lah. Ini Kamu kira nanti dalil. dimakan manusia. Ini dalil. 1 Jangan Korintus tapi 10 tidak ada nomor mengarah ke 25. sana. Tapi tidak ada mengarah ke sana. Tidak ada mengarah ke sana. Kamu Yang boleh diperlihatkan makan Tuhan segala Yesus itu sesuatu. adalah binatang yang berkaki 4, bro. Berkaki 4. Kamu boleh makan Yang segala diperlihatkan sesuatu. Tuhan, Saya ulang binatang dalilnya, Bu. Berkaki 4. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau misalnya bekas sunat dikumpul dijual di pasar daging, terus berdasarkan dalil boleh nggak dimakan, ditumis pakai sayur kangkung, boleh nggak Bu? Kamu kok kemana-mana udah jadi kanibal kamu. Kau jadi kanibal lah. Cuman kulit Oh, bekas kenapa sunat. kau- Kalau ada sunatan massal dikumpul dijual di pasar daging, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25 ini? Kembali kepada semua halal bagiku. Ya itu dia. Ore. Berarti daging manusia juga. Cuman ibu malu-malu ngakuin. Kamu yang aneh, orang aneh. Ibu mengakui tadi segala sesuatu boleh dimakan. Dalil 1 Korintus 10 nomor 25. Kita hidup di Indonesia, kita di Indonesia. Kamu kanibal, kayak Sumanto kau nanti. Kamu boleh makan segala sesuatu. Saya ulang dalilnya. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual. Sumanto. Jangan-jangan yang ibu ngemil tadi itu jari-jari manusia. Iya, jujur Bu. Benar nggak? Kenapa penting? Karena yang ibu makan tadi itu kelihatan ada kayak kuku jari. 1 Korintus 10:25 ini apa maksudnya ini Bu? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Misalnya nih, misalnya ibu kekurangan uang. Ibu kekurangan uang, boleh nggak ibu memotong pahanya bagian dalam 1 kilo bawa ke pasar dijual, boleh nggak? Pak polisi tak ambil Bang Juma. Iya. Manusia Bang polisi. Berarti dalil kitab Anda itu tidak masuk akal, tidak bisa diperhatikan. Mengarah-arahkan yang jelas. Dengan kata lain, Bible Anda ini tidak bisa diperhatikan. Itu kesimpulannya, Bu. Ibu Karonina. Aduh, Kamu Ibu. jangan mengarah-arahkan ke anak yang aneh. Kamu boleh Manusia makan itu segala sesuatu. Nah, bekas ini Bu, bekas orang melahirkan kan ada tuh, ikut juga apa namanya itu, ari-ari, boleh nggak dijual di pasar daging? Kamu jangan jorok-jorok lah.
Bertobatlah sebelum kedatangan. Ini dalil saya bertanya. Saya bertanya. Saya tidak simpulkan. Saya bertanya. Karena manusia itu Ada tidak misalnya ibu melahirkan kemudian ada ari-arinya, boleh nggak dijual di pasar daging? umat Tuhan. Kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi nggak Ya perlu justru sama itu, manusia. mengasihi sesama manusia, tidak ada lagi daging. Yang ada cuma daging manusia. Boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25? Dan ampunilah segala kesalahan. Kalau tak ada lagi makanan lain, berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25, boleh nggak makan kemudian pahanya Pak Bom Bom? Bisa nggak? Yang disayangi Tuhan. Yang Ibu, kalau tak ada lagi makanan, yang ada cuma pantatnya Pak Bom Bom, bisa nggak dimakan? Berdasarkan 1 Korintus 10:25. jangan kau berujar kebencian di sini. Loh, kok jadi kebencian? Gimana sih? Sama Pak Bom Bom. Jadi nggak usah kau framing-framing, nggak usah kau mengarahkan ke hal-hal yang kau benci. Loh, saya kan bertanya. Ya kau ampuni semua orang. Iya kan, ibu saya kan bertanya, boleh tidak? Nggak boleh lah. Hah? Manusia. Lah ini segala sesuatu boleh kau makan yang dijual di pasar daging? Kita dikasih akal bro, akal. Yang makan tuh berkaki 4. Kamu berkaki 4 gak manusia? Hah? Bisa jadi. Semua berkaki 4. Katanya yang halal. Semua yang berkaki 4 itu halal. Oh tadi Kecuali katanya. meja. Ada ayatnya semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Berarti ayam nggak boleh? Ya semua. Kan bukan 4 kakinya ayam. Allahu Akbar. Ibu kalau ketawa semakin manis deh. Tikus juga kakinya 2 bu. Aduh. Tikus bu. Tikus kakinya 2. Tikus. Tikus berkaki 4 dia. Betul semua. Mickey Mouse 2 kakinya. Mickey Mouse 2. Cuma. Jadi Ya, aku tetap maafkan kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kepada Juma. sama ibu. Saya juga ya bu ya. Kita tetap damai, tetap Iya ibu. ampuni. Baik, makasih ibu. Carolina orang baik kok. Makasih ya Terima bu. Sama-sama.